Anda kembali menyaksikan Kabar Pagi pemirsa. Di segmen kali ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Syamsul Ma'arif dari Makassar dan juga Arga Dumadi dari Yogyakarta. Kita ke TV One Biro Yogyakarta dulu, pemirsa, ada Arga Dumadi di sana. Selamat pagi Arga, ada berita menarik apa yang disediakan oleh TV One Biro Jogja? Ya, selamat pagi Felicia dan pemirsa. Informasi pertama yang dapat kami kabarkan dari Biro Yogyakarta adalah tentang Satreskrim Polres Grobogan. Ini yang berhasil meringkus 3 pelaku pencurian kendaraan bermotor. Biasanya pelaku ini menyasar motor yang diparkirkan di kos-kosan atau motor yang ditinggal oleh pemiliknya untuk pergi ke sawah. TW, AF, dan YA hanya bisa tertunduk saat dihadirkan dalam konferensi pers di Aula Mapolres Grobogan. Ketiga tersangka ini berhasil ditangkap Satreskrim Polres Grobogan atas aksi pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, polisi juga telah mengantongi 1 nama lainnya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. AF dan YA merupakan warga Meranggen, Kabupaten Demak, sedangkan TW merupakan warga Penawangan, Kabupaten Grobogan. Ketiganya melakukan aksinya di 3 lokasi yang berbeda. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa kunci letter T, serta kunci khusus yang dipakai untuk melancarkan aksinya. Selain itu, 3 unit sepeda motor hasil curian berhasil diamankan petugas. Menurut pengakuan para tersangka, dari hasil setiap motor curian, pelaku mendapatkan uang sebesar Rp1 juta. Ya, beralih ke informasi selanjutnya, penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas di hutan Regaloh, Kecamatan Telogowungu, Pati, Jawa Tengah menggemparkan warga sekitar. Korban ini merupakan laki-laki yang diduga berusia 60 tahun dengan tinggi badan 170 cm yang ditemukan dalam kondisi kepala membusuk sehingga sulit untuk diidentifikasi. Warga Pati, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin pria di hutan Regaloh, Telogowungu, Pati, Jawa Tengah. Polisi mendapatkan laporan dari polisi hutan setempat saat patroli pagi hari di hutan Regaloh Petak 131B. Diduga korban telah meninggal dunia lebih dari seminggu sebelum ditemukan. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan jenazah korban dibawa ke ruang pemulasaraan RSUD Suwondo Pati untuk dilakukan identifikasi. Sementara itu, tidak ditemukan bekas kekerasan maupun hantaman benda tumpul pada tubuh korban. Namun, untuk kepastian penyebab meninggalnya korban masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ya, pemirsa, itu adalah 2 informasi yang dapat kami kabarkan dari Biro Yogyakarta. Kita kembali ke Jakarta. Ya, terima kasih Arga atas laporannya. Sekarang kita beralih ke Makassar, sudah ada Syamsul Ma'arif. Syamsul, selamat pagi. Ada berita menarik apa yang ada di Makassar? Baik, pagi Felicia dan pemirsa. Dari Makassar, informasi yang kami akan sampaikan diantaranya di hadapan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudiawan Wibisono, 140 mantan anggota Jamaah Islamiyah ikrar menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ikrar ini ditandai dengan penyerahan senjata api kepada pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada 4 poin dalam ikrar pengubaran diri mantan Jamaah Islamiyah, yakni diantaranya terlibat aktif mengisi kemerdekaan, serta menjauhkan diri dari pemahaman kelompok ekstrim. 140 mantan Jamaah Islamiyah tersebut terdiri dari Jamaah Islamiyah Sulawesi Selatan sebanyak 108 jamaah, Sulawesi Tengah sebanyak 13 jamaah, dan Sulawesi Tenggara 18 jamaah. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan Wibisono pun mengajak seluruh mantan pengikut Jamaah Islamiyah untuk berperan aktif
dan ikut menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Sulawesi Selatan yang kondusif, terutama menjelang pilkada serentak. Baik, dan untuk informasi kedua, seorang mahasiswi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Makassar ditemukan tewas di dalam kamar kosnya dengan kondisi terbungkus selimut. Keluarga pun histeris ketika tiba di lokasi kejadian. Irma 22 tahun tewas di dalam kamar kosnya di Pondok Nur Tani, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Irma, mahasiswi Fakultas Tarbiyah UIN Makassar ini tewas dalam kondisi tertelungkup dan terbungkus dengan kain selimut di kamar kosnya. Tim Inafis dan Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Makassar melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan saat diidentifikasi, kondisi jasad telah kaku dan diperkirakan telah meninggal lebih dari 5 jam. Polisi juga belum menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Usai olah TKP, jasad korban kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Baik, Felicia dan pemirsa, itu tadi dua informasi dari wilayah Biro Makassar. Kita akan kembalikan ke Anda di studio. Ya, terima kasih Syamsul Ma'arif dari TV One Biro Makassar. Sebelumnya juga sudah ada Arga Dumadi dari TV One Biro Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.